Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi tentang psikologi fungsionalisme pada kesempatan kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan tokoh psikologi fungsionalisme, saya akan menjelaskan apa itu psikologi fungsionalisme terlebih dahulu. Psikologi fungsionalisme adalah psikologi operasi mental yang sangat berlawanan dengan psikologi strukturalisme yang menekankan pada elemen-elemen mental. Tugas dari fungsionalisme yaitu untuk menemukan bagaimana proses mental bekerja, apa yang diselesaikan, dan dalam kondisi apa hal itu terjadi. Itu saja dari saya. Akan saya lanjutkan ke pembahasan tokoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Prawira. Saya akan mempresentasikan tentang Charles Sanders Peirce, fungsional. Charles dilahirkan 10 September 1839 di Cambridge. Dia merupakan anak dari seorang ahli matematika Universitas Harvard. Dia merupakan seorang ahli ilmu pengetahuan dan seorang filosof. Keahlian di bidang ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada di kursus geologi dan fisika, tetapi juga termasuk apresiasi produser yang digunakan oleh para pendahulu yang sukses dan meningkatkan pengetahuan. Peirce menghabiskan pendidikannya di Universitas Harvard. Sebelum ke Harvard pada usia 16 tahun, Peirce sudah melakukan training di laboratorium kimia selama 10 tahun dan telah membaca logika Whiteley. Pendidikannya dikonsentrasikan pada filsafat dan ilmu fisika, sehingga tidak heran dia menerima gelar Master of Art atau MA dalam bidang matematika dan kimia, dan dia bekerja selama 3 tahun pada observasi astronomi Universitas Harvard. Teori Peirce menyatakan bahwa semiotika yang berobjekkan tanda dan penganalisis menjadi ide, objek dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. 16 dan jenis penelitian perpustakaan. Kontribusi Charles Sanders Peirce memberikan cukup banyak kontribusi dalam bidang logika, filsafat, matematika, serta semiotika atau semiologi. Salah satu kontribusi adalah penemuan tentang pragmatisme. Berkat penemuan yang sangat fenomenal ini, namanya masih diingat oleh banyak orang hingga kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Aditya. Di sini saya akan melanjutkan materi psikologi fungsional dan saya akan membawakan tokoh Granville Stanley Hall. Saya akan membacakan biografinya terlebih dahulu. Hall adalah salah satu psikologi Amerika pertama yang berpartisipasi dalam pendekatan psikoanalis psikologi. Namun, Hall sangat skeptis terhadap bentuk psikoanalisme tertentu yang diambil ketika diterapkan pada perkembangan manusia. Granville Stanley Hall lahir di Ashfield, Massachusetts pada tahun 1846. Ia juga belajar di Universitas Harvard bersama William James dalam kursus pertama psikologi di Amerika Serikat dan merupakan orang Amerika pertama yang memperoleh gelar PhD dalam disiplin ini. Dia tinggal di Jerman untuk sementara, di mana dia belajar di Universitas Berlin dan bekerja sama dengan Wilhelm Wundt di laboratoriumnya di Leipzig. Kemudian ia kembali ke negara asalnya
tempat ia mengajar filsafat dan bahasa Inggris, hingga ia diangkat sebagai profesor psikologi dan pedagogi di Universitas Johns Hopkins. Pada 1883, ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Pada 1887, ia menciptakan American Journal of Psychology, dan dia juga memiliki pengaruh utama dalam pembentukan American Psychological Association, yang dimana menjadi presiden selama 31 tahun. Dia juga presiden pertama di Universitas Clark, didirikan pada tahun 1889. Selama Hall karirnya yang panjang dan produktif ini berfokus pada pengembangan sepanjang siklus hidup, terutama pada tahap awal dan dalam pendidikan kaum muda. Dia juga tertarik pada evolusi dan penjelasan psikologi kepercayaan supranatural, termasuk agama dan spiritualisme. Kontribusi terhadap psikologi. Granville Stanley Hall dikenang terutama karena perannya dalam pendiri Asosiasi Psikologi Amerika dan jangka panjangnya sebagai presiden. Peran yang ia penuhi sejak berdirinya APA pada tahun 1892 hingga kematiannya pada 1924. Saat ini organisasi ini merupakan komunitas psikologi terbesar dan berpengaruh di dunia. Teori Hall. Hall menyatakan bahwa sebagian besar manusia adalah ciptaan habitatnya dan banyak aktivitasnya lebih atau sedikit mendapat dorongan otomatis dari lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Prawira. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi teman saya. Yang saya akan bahas adalah tentang tokoh Emile Durkheim. Biografi Emile Durkheim lahir di Epinal, Prancis Timur tahun 1858 dalam keluarga Yahudi. Ia mula-mula hendak menjadi rabi, kemudian karena pengaruh seorang guru wanita Katolik, ia cenderung ke arah bentuk mistik Katolisme, tetapi akhirnya ia menjadi penganut agnostisme. Meskipun ayahnya adalah seorang petinggi Yahudi, namun ia memilih untuk tidak tahu menahu tentang Katolik. Ia lebih menaruh perhatian pada masalah moralitas, terutama moralitas kolektif. Durkheim terkenal sebagai sosiolog yang brilian dan memiliki latar belakang akademis dalam ilmu sosiologis. Selain sebagai ilmuwan, ia juga merupakan penulis yang produktif. Banyak buku yang dikarangnya. Karya utama ialah antara lain The Definition of Labor in Society 1968, karya pertamanya yang berbentuk disertai dokter, Rules of Sociological Method 1965, Moral Education 1973, dan The Elementary Form of the Religious Life 1966. Teori fungsionalisme Emile Durkheim. Durkheim menyebut masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang satu dan lainnya saling membutuhkan karena memiliki fungsi yang berbeda untuk menciptakan sebuah kestabilian. Oleh karena itu, bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan untuk utuh. Masyarakat terdiri atas yang berhubungan yang saling kerjasama. Teori ini berakar pada asal-usul sosiologi Auguste Comte de Herbert Spencer memandang masyarakat sebagai jenis organisme hidup. Mereka menulis sebagaimana seorang atau seekor hewan memiliki organ yang berfungsi bersama, masyarakat pun demikian halnya. Dan masyarakat jika ingin berfungsi secara leser, maka laksana suatu organisme berbagai bagiannya harus bekerja sama secara harmonis. Tentang psikologi, Durkheim mencetus sebuah konsep yang diberi nama fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak
berpikir atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirawan ingin mempresentasikan tokoh John Dewey. Dewey lahir di Burlington pada tahun 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Sepanjang karirnya, Dewey menghasilkan 40 buku dan beberapa dari 700 ribuan artikel. Dewey meninggal dunia pada tahun 1952. Menurut Dewey, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran metafisik. Belaka filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman tersebut secara kritis. Dengan demikian, filsafat dapat menyusun suatu sistem nilai atau norma. Dewey juga menganggap oleh aliran fungsionalisme sebagai seorang pemikir bergaya praktis dan pragmatis. Pemikirannya secara garis besar, pemikiran filsafat John Dewey terdapat dalam konsep-konsepsi yang dibangunnya dan dituangkannya ke dalam wacana-wacana yang dapat dipahami secara mudah oleh kalangan awam atau umum. John Dewey mewarnai gagasannya secara konstruksi dan dinamis melalui fenomena hidup dan maknanya yang dituangkan dalam berbagai konsep filosof yang memiliki relevansi kental dengan situasi saat ini. Menurut Kahneman 1996 bahwa terdapat 4 konsep fundamental dalam pemikiran filsafat John Dewey, dan ini pula yang nantinya sangat mewarnai pemikirannya dalam bidang pendidikan, yaitu pengalaman, pertumbuhan, transaksi, dan inquiry atau penyelidikan. Pengaruhnya, John Dewey adalah seorang yang berpengaruh dalam sejarah pendidikan dunia. Konsepnya tentang pendidikan masih dipakai hingga saat ini, walaupun dalam konsep Kristen ada penolakan terhadap konsep pemikiran Dewey tentang kebenaran yang tidak kekal dan berubah-ubah, dan juga penolakan terhadap konsep tentang pendidikan yang seolah-olah menjadi juru selamat bagi manusia, sehingga ia dapat dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan firman Allah. Tetapi konsep Archie Lerner sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Aditya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang psikologi fungsionalisme. Tokoh yang saya bawa adalah James McKim Cattell. James McKim Cattell lahir 25 Mei 1860 di Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat. Meninggal 20 Januari 1944 di Lancaster, Pennsylvania pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang menggunakan cara objektif eksperimental, pengujian mental, dan pelaksanaan psikologi sebagai bidang pendidikan, bidang usaha, industri, dan iklan, sebagaimana berpandangan pada psikologi Amerika Serikat. Cattell dianugerahi gelar PhD pada tahun 1886 dan menjadi dosen di Universitas Cambridge. Dia kembali ke Amerika Serikat untuk mengejar psikologi di Universitas Pennsylvania dan kemudian di Universitas Columbia. Pada tahun 1895, ia menjadi presiden Amerika Serikat Psychological Association. Cattell kemudian dipecat dari posisinya di Columbia atas penentangan publiknya terhadap keterlibatan AS dalam Perang Dunia I. Dia kemudian memenangkan gugatan terhadap universitas dan dengan uang yang diberikan oleh pengadilan, ia mendirikan perusahaan psikologi dengan Edward L. Thorndike dan Robert S. Woodward. Korporasi adalah salah satu pencipta dan administrator tes mental terbesar. Kontribusi terhadap psikologi.
Cattell adalah tokoh penting dalam psikologi berkat penelitian tentang kecerdasan, penggunaannya atas metode kuantitatif dan fokusnya pada pembentukan psikologi sebagai ilmu yang sah. Pada awal sejarahnya, psikologi sering dipandang sebagai ilmu yang lebih rendah atau bukan pseudosains sebagaimana dijelaskan Cattell dalam pidato di APA pada tahun 1895. Berikut adalah pidato Cattell. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. James Roland Angel lahir pada 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont. Ia dilahirkan dalam satu keluarga akademis bintang dalam sejarah Amerika. Ayahnya adalah Presiden University of Vermont. Dia adalah anak bungsu dari ketiga bersaudara dan kakak laki-laki dan perempuan. Ketika Angel berusia 2 tahun, keluarganya pindah ke Saudara perempuannya, Adrienne McLaughlin, adalah kepala Departemen Sejarah Michigan. Sepupunya, Frank Angel, mendirikan laboratorium psikologi di Universitas Cornell dan Stanford. Kontribusi dan pemikiran dia sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey dan sangat dekat dengan psikologi fungsional. Angel memaparkan 3 poin utamanya tentang fungsionalisme selama pidato kepresidennya untuk American Psychological Association. 1. Psikologi fungsionalis tertarik pada operasi mental melalui aktivitas mental dan hubungannya dengan kekuatan biologis yang lebih besar. Angel percaya bahwa psikolog fungsional harus mempertimbangkan evolusi operasi mental dan manusia sebagai salah satu cara khusus untuk menghadapi kondisi lingkungan kita. Operasi mental sendiri tidak begitu menarik. Psikologi fungsional bukanlah elemen sadar. 2. Proses mental membantu kerjasama antara kebutuhan organisme dan lingkungannya. Fungsi mental membantu organisme bertahan hidup dengan membalut dalam kebiasaan perilaku organisme dan situasi yang tidak biasa. 3. Pikiran dan tubuh tidak dapat dipisahkan karena fungsionalisme adalah studi tentang operasi mental dan hubungannya dengan perilaku, hubungan total organisme dan lingkungan, serta fungsi atau tempat pikiran dalam persatuan ini dipertanyakan. Dengan menyatakan poin-poin ini, Angel menarik perbedaan antara fungsionalisme sebagai studi untuk menemukan bagaimana proses mental beroperasi pada yang mereka capai yang membuatnya tetap ada dan kondisi di mana mereka terjadi atau bagaimana dan mengapa kesadaran dan pendahulunya strukturalisme yang berfokus pada elemen mental individu atau dari kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu Robert Sisson Woodward yang lahir pada 17 Oktober 1869. Ia merupakan salah satu tokoh psikologi fungsionalisme dan ia menerima gelar sarjana di bidang filsafat dari Amherst College pada tahun 1891. Ia mengajar tingkat sarjana di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Mengikuti saran dari mentornya William James, Woodward beralih ke psikologi lalu mendapat gelar MA dari Universitas Harvard pada tahun 1897. Kemudian mendapat gelar PhD pada tahun 1899 di Columbia di bawah bimbingan James McKim Cattell dalam bidang psikologi. Setelah itu, ia beberapa kali pernah mengunjungi Inggris di Jerman. Bahkan pada tahun 1912, ia pernah berjumpa dengan Kurt dan Wundt, masing-masing di Bonn dan Leipzig. Tidak mengherankan kalau Woodward ini menjadi tokoh yang luas pandangannya dan disegani orang banyak sampai saat pensiunnya di usia 89 tahun. Titik pangkal pendirian Woodward dalam psikologi adalah fungsionalisme. Tetapi berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya, Woodward ini merasa tidak cukup mempelajari hubungan ISR saja, melainkan lebih penting dari itu. Ia merasa harus mempelajari pula dinamika hubungan SR.
bagaimana terjadinya hubungan itu, bagaimana perkembangan hubungan itu dalam situasi yang terus berubah. Itu semua harus dipelajari kalau kita hendak mengenali tingkah laku manusia dengan baik. Pahamnya yang dikemukakan dalam bukunya Dinamik Psikologi pada tahun 1918 menyebabkan Woodward patut digolongkan dalam pengikut aliran psikodinamik. Dalam kedudukannya sebagai penganut aliran psikodinamik, Woodward ini berpendirian bahwa metode introspeksi tidak mesti harus dibuang sedemikian saja dalam penelitian psikologi. Bahkan, untuk mempelajari motivasi, yaitu suatu yang mendasari tingkah laku, seseorang peneliti harus menggunakan metode introspeksi ini. Hal ini membedakannya lagi dengan penganut-penganut fungsionalisme yang lain. Bahkan, karena minatnya yang besar dalam mempelajari motivasi sebagai besar tingkah laku manusia, Woodward sering disebut sebagai tokoh yang melopori ilmu tentang motif. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Fitriadi dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang materi psikologi fungsional. Tokoh yang saya pilih kali ini yaitu Harvikar. Saya akan menceritakan biografi beliau terlebih dahulu. Ini lahir pada tanggal 30 April 1873 di Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai bapak pendiri psikologi fungsionalis, terkenal karena pendekatan metodis dan menyeluruh untuk sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi kognisi dan persepsi hewan. Carr berkolaborasi dengan John B. Watson pada proyeknya yang paling terkenal, yaitu eksperimen Kerr-Planck. Carr memegang jabatannya sebagai Ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago dari 1926 hingga 1938. Dia juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 1926. Nah, kontribusi beliau terhadap psikologi ini, ia memperkenalkan pentingnya perilaku nyata sebagai representasi dari aktivitas mental. Pandangan ini mempersiapkan jalan bagi berkembangnya aliran baru, behaviorisme yang berpegang pada perilaku nyata sebagai salah satunya objek psikologi. Memperkenalkan konsep penyesuaian diri sebagai objek psikologi. Konsep adaptasi dan penyesuaian ini menjadi konsep yang sangat penting dan sentral bagi beberapa bidang studi psikologi selanjutnya, seperti kesehatan mental dan psikologi abnormal. Nah, teori ini menurut Harvikar bahwa emosi adalah penyesuaian organis yang timbul secara otomatis pada manusia dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Dari ungkapan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi adalah merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Fitriadi. Saya dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme. Tokoh yang saya pilih yaitu William James. Saya akan menceritakan tentang latar belakang beliau terlebih dahulu. Ia ini adalah seorang filsuf Amerika bernama lengkap William James Sidis, lahir pada tanggal 1 April 1898 dan meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910. Ia terkenal dengan dirinya dewasa daripada umurnya, dikarenakan saat umur 11 tahun ia sudah masuk universitas, yaitu di Harvard University. James ini sangat pandai di bidang matematika dan linguistik. Bahkan selama hidupnya ia menguasai 200 bahasa yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran James. James ini mengemukakan bahwa emosi identik dengan perubahan-perubahan dalam sistem peredaran darah. Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh James dengan mengatakan bahwa emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Pemikiran William James di bidang psikologi agama juga menyanggah pandangan-pandangan tradisional terhadap agama, bahwa agama merupakan sesuatu yang objektif, disanggah dengan pemikiran yang juga menginstrumentalisasikan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh selanjutnya adalah Talcott Parsons. Adalah seseorang sosiolog Amerika yang mengembangkan teori aksi sosial dan memiliki pendekatan fungsional struktural terhadap perilaku masyarakat. Dipengaruhi oleh beberapa penulis seperti Max Weber, Emil Durkheim, dan Pareto,
teori yang dibangun oleh Pearson ini memiliki pengaruh besar pada sejumlah besar sosiolog AS. Pearson ini lahir di Colorado Springs pada 13 Desember 1902. Dia berasal dari keluarga intelektual dan religius. Ayahnya adalah Edward Smith Pearson. Dia adalah Menteri Agama dan Presiden sebuah universitas kecil. Ilmunya bernama Mary Augusta Ingersoll. Pada 1924, Talcott ini lulus dari Amherst College di Massachusetts. Kemudian dia pergi ke Eropa untuk belajar PhD di London School of Economy. Tesis doktoralnya membahas asal-usul kapitalisme dalam karya Max Weber. Teori lebih lanjut, struktural fungsional Pearson ini menegaskan masyarakat adalah suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara fungsional. Bagian-bagian itu masing-masing difahami dalam kaitannya dengan fungsinya terhadap keseimbangan secara keseluruhan. Kontribusi terhadap psikologi. Pearson paling terkenal sebagai sosiolog, namun ia juga mengajar kursus dan memberikan kontribusi di bidang lain, termasuk ekonomi, hubungan ras, dan antropologi. Sebagian besar karyanya berfokus pada konsep fungsionalisme struktural, yaitu gagasan menganalisis masyarakat melalui sistem teori umum. Talcott ini memainkan peran utama dalam pengembangan beberapa teori sosiologis penting. Yang pertama, teorinya tentang peran sakit dalam sosiologi medis dikembangkan dalam hubungannya dengan psikoanalisis. Peran sakit merupakan konsep yang menyangkut aspek sosial menjadi sakit dan hak-hak istimewa dan kewajiban yang datang dengan itu. Pearson juga memainkan peran penting dalam pengembangan The Grand Theory, yang merupakan upaya untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial yang berbeda ke dalam kerangka teori. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sosial untuk menciptakan satu teori universal tentang hubungan manusia.